tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk mendefinisikan kepribadian, menjelaskan bagaimana mengukurnya, dan menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kepribadian seseorang. Yang kedua, untuk menjelaskan kerangka kepribadian, indikator tipe Myers-Briggs, dan nilai. Ketiga, untuk mengidentifikasi ciri-ciri utama dalam model kepribadian 5 besar dan menunjukkan bagaimana 5 besar sifat memprediksi perilaku di tempat kerja. Yang keempat, untuk mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian lain yang relevan dengan OB. Yang kelima, untuk menentukan nilai, menunjukkan pentingnya nilai, dan terminal kontras dan nilai instrumental. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi 5 dimensi nilai budaya nasional Hofstede. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Apa itu kepribadian? Kepribadian merupakan jumlah total cara-cara di mana seseorang individu beraksi atas berinteraksi dengan orang lain. Dan adapun sifat-sifat yang dapat diukur yang ditampilkan seseorang mengukur kepribadian. Yang pertama, mengukur kepribadian. Yang kedua, membeda kepribadian. Yang ketiga, hereditas. Yang keempat, karakteristik kepribadian. Dan selanjutnya, indikator tipe Myers-Briggs. Yang pertama, ekstrovert versus introvert. Individu ekstrovert ramah, pandai bersosialisasi dan percaya diri, sedangkan introvert tenang dan pemalu. Yang kedua, perasa versus intuitif. Tipe perasa praktis serta memilih rutin dan urutan. Mereka berfokus pada detail, sedangkan intuitif merupakan tergantung pada proses tidak sadar dan terlihat pada gambar besar. Yang ketiga, memikirkan versus dan merasakan. Tipe yang memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah, sedangkan tipe yang merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Adapun 5 model kepribadian. Yang pertama, ekstraversi, di mana ekstraversi ini menampilkan level kenyamanan di dalam hubungan. Yang kedua, keramahan. Keramahan ini merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain. Yang ketiga, kehati-hatian. Orang yang memiliki model kepribadian kehati-hatian itu memiliki sikap yang bertanggung jawab, teratur, dan dapat diandalkan saat melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat, stabilitas emosional. Dimensi stabilitas emosional ini sering ditandai dengan kebalikannya. Yang kelima, keterbukaan pada pengalaman. Sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Evaluasi inti diri. Orang-orang yang memiliki evaluasi inti diri positif biasanya memandang dirinya efektif, mampu, dan dalam atas kendali lingkungannya. Yang kedua adalah pengawasan diri. Pengawasan diri menjelaskan kemampuan seorang individu dalam menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Yang ketiga adalah kepribadian proaktif, yaitu seorang individu yang memiliki sifat stabil, memiliki inisiatif, dan juga memiliki keuletan untuk mencapai tujuan masa depan. Selanjutnya ada kepribadian dan situasi. Kekuatan situasi. Kekuatan situasi dalam organisasi terbagi menjadi 4 elemen. Yang pertama adalah kejelasan, yaitu di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab kerja tersedia dan jelas. Yang kedua yaitu konsistensi atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk tentang kewajiban tanggung jawab kerja cocok satu sama lain. Yang ketiga adalah batasan atau tingkat di mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendalinya. Yang terakhir adalah konsekuensi atau tingkat di mana keputusan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya. Selanjutnya ada teori aktivasi sifat. Teori ini digunakan untuk memahami aktivator situasional bagi kepribadian yang memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan suatu sifat dari yang lainnya. Selanjutnya adalah nilai. Apa itu nilai? Jadi nilai atau value menunjukkan alasan atau keyakinan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibanding cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Selanjutnya ada pentingnya nilai dan pembentukan nilai.
nilai terminal versus nilai instrumental. Milton Rockich berpendapat bahwa kita dapat memisahkan mereka ke dalam dua kategori. Yang pertama disebut nilai terminal atau terminal value, yaitu merujuk pada hasil akhir yang diinginkan. Yang kedua, nilai instrumental merujuk pada mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal. Selanjutnya ada nilai-nilai pada generasi. Yang pertama adalah generasi baby boomers, yaitu generasi yang lahir pada Perang Dunia Kedua, pasca Perang Dunia Kedua atau sekitar tahun 1946 sampai 1964. Yang kedua adalah generasi X, yaitu yang lahir pada 1965 sampai 1980. Yang ketiga adalah generasi milenium, yaitu yang tumbuh pada masa-masa sejahtera. Generasi milenium ini adalah generasi pertama yang meremakan teknologi. Selanjutnya, mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Yang pertama, kecocokan orang dengan pekerjaan. Kepuasan dan keinginan untuk meninggalkan sebuah posisi bergantung pada seberapa baik individu itu mencocokkan kepribadiannya dengan sebuah pekerjaan. Yang kedua, kecocokan orang dengan organisasi. Kecocokan orang dengan organisasi pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang tertarik dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Nilai-nilai internasional. Yang pertama, power distance. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme. Yang ketiga, masculinity versus femininity. Yang keempat, uncertainty, advocance. Dan terakhir, long term and short term. Yang pertama adalah power distance. Power distance menggambarkan derajat seseorang menerima distribusi perbedaan kekuasaan. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme, yaitu menggambarkan taraf seseorang bertindak sebagai individu dibanding sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, masculinity versus femininity, yaitu menggambarkan taraf sebuah budaya menghargai aspek pencapaian, kuasa, kendali, dan wanita pria dipandang memiliki peran terpisah. Uncertainty avoidance, yaitu derajat sebuah negara mengutamakan situasi yang terstruktur, menghindari ketidakpastian dan ambigu, dan memiliki banyak aturan atau hukum. Dan yang terakhir, long term versus short term. Orang-orang jenis long term cenderung melihat masa depan dan menghargai ketekunan dan kegigihan. Orang-orang jenis short term lebih menerima perubahan dan kurang menggunakan komitmen. Selanjutnya, kerangka global atau Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness untuk menilai budaya. Tim global mengidentifikasi 9 dimensi yang membedakan budaya nasional, yaitu ketegasan, orientasi masa depan, perbedaan gender, penghindaran ketidakpastian, jarak kekuasaan, individualisme atau kolektivisme, kolektivisme dalam kelompok, orientasi kinerja, dan orientasi kemanusiaan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kepribadian sangat berarti bagi perilaku organisasi. Itu tidak menjelaskan semua perilaku, tetapi menetapkan tahapannya. Teori dan riset yang berkembang mengungkapkan bagaimana kepribadian berarti lebih dalam beberapa situasi dibandingkan yang lainnya. 5 besar telah menjadi kemajuan yang cukup penting. Lebih jauh lagi, setiap sifat memiliki dan kelemahan bagi perilaku kerja. Tidak ada konstelasi yang sempurna dari sifat-sifat yang ideal untuk setiap situasi. Kepribadian dapat membantu kita untuk memahami mengapa orang-orang bertindak, berpikir, dan merasa sebagaimana yang kita lakukan. Dan manajer yang cerdas dapat menempatkan pemahaman itu untuk digunakan dengan hati-hati, menempatkan pekerja dalam situasi yang cocok dengan kepribadiannya. Lalu, mengapa penting mengetahui nilai-nilai seorang individu? Nilai sering mendasari dan menjelaskan sikap, perilaku, dan persepsi. Jadi, pengetahuan tentang sistem seorang individu dapat memberikan pandangan tentang apa yang membuat orang itu bergerak.